kalau mau masuk surga mampir dulu ke neraka. Makanya kalau jenengan-jenengan belum benar-benar kuat kulitnya untuk nanggung api neraka, tolong hindari beberapa hal ini. Yang pertama adalah rajulun lazabrolahu. Rajulun lazabrolahu. Itu disarah-sarah yang dimaksud rajulun lazabrolahu itu adalah orang yang tidak punya kemauan akan dirinya, tidak pengen mengembangkan diri, tidak pengen memaksimalkan potensi yang ada, bahkan orang yang rela untuk tidak punya apa-apa. Dan sebagai orang Islam ternyata nggak baik itu. Alladzi la aklalahu wala mal. Alladzi la aklalahu wala mal. Artinya apa? Orang tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki satu kemauan untuk belajar dalam rangka meningkatkan diri, padahal dia sendiri benar-benar sadar bahwa rekeningnya nggak sehat. Orang yang membiarkan dirinya rekeningnya nggak sehat sebagai orang muslim itu pelanggaran. Karena Rasulullah di tempat lain mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Jadi jenengan-jenengan yang habis-habisan mulai pagi sampai sore bekerja itu bagus kalau memang niatannya bagus. Itu bagus. Karena apa? Sebetulnya Rasulullah sudah tegas mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Bahwa hati-hati ya dengan yang namanya kemiskinan. Karena kemiskinan itu sangat rentan, sangat dekat dengan yang namanya kekufuran. Aikadal fakru yahmilu sahibahu ala mubasyarati ma la yaliku bi ahli dini wal muru'ah. Bahwa kemiskinan, rekening nggak sehat itu benar-benar punya kemampuan untuk menyeret kita sebagai orang yang beriman untuk kadang lupa diri, lupa tanggung jawab, lupa amanah dan lain sebagainya. Bahkan lupa bahwa Tuhan kita telah melarang banyak hal dan kemudian kita langgar karena faktor kebutuhan ekonomi, karena faktor tuntutan. Malah sekarang ditambahi lagi faktor tuntutan gaya hidup. Semuanya sudah cukup tapi gaya hidupnya masih jauh dari harapan. Itu kadang-kadang mampu membuat kita kehilangan arah. Kadal fakru ayyakuna kufra. Makanya dulu ibu-ibu, ini mumpung saya di depannya ibu-ibu, saya ingatkan, jenengan-jenengan ini sangat punya kemampuan untuk menentukan nasib keimanan pasangan panjenengan. Dulu sahabat itu kaget ketika Rasulullah mengatakan sayati ala ummati zamanun yakunu halaku rajul aliyati zaujatihi wa walidihi wa waladihi. Dulu para sahabat sangat terkejut ketika Rasulullah mengatakan besok akhir zaman itu akan banyak laki-laki kehilangan harga dirinya, kehilangan jati dirinya, bahkan kehilangan keimanannya karena tekanan keluarganya, utamanya pasangannya. Laki-laki kehilangan keimanannya karena dipressure, ditekan oleh pasangannya, bahkan oleh orang tua atau anaknya. Masalahnya apa? Yu'ayyirunahu bil fakri. Bapak Ibrahim, jenengan jangan mantuk-mantuk saja. Jenengan bisa hilang itu keimanan gara-gara Ibu Ibrahim. Mana Ibu? Garwane jenengan. Yang mana? Nah itu. Nah, Ibu, saya titip ini Bu, muka-muka aman, baik-baik saja. Lagi benar itu. Yu'ayyirunahu bil fakri. Karena pasangan kita, bapak-bapak, mohon maaf, tidak respect terhadap kita, tidak hormat terhadap kita karena kita dianggap tidak sehat secara rekening. Yu'ayyirunahu bil fakr. Sekarang misalnya, beliau ini pimpinan di Jawa Timur. Kalau misalnya, ibu-ibu itu punya kumpulan enggak secara periodik? Apa namanya? Pengajian juga ada ibu-ibu. Oke lah, oke cukup. Kumpulan pengajian. Misalnya anak buah jenengan, istrinya setiap pengajian tasnya baru dan istri panjenengan tasnya tetap itu saja. Kemudian malamnya ketika mau istirahat ngomong, lah iya loh mas, pimpinannya sampean.
Tapi kok anak buah jenengan itu istrinya setiap ketemu tasnya baru, sepatunya baru. Panik gak itu? Panik gak itu? Nyaman gak tidurnya? Ini yu'ayyirunahu bil fakri fayukallifunahu ma la yutik. Kemudian keluarga kita, mohon maaf, menekan kita untuk melakukan hal-hal yang jelas-jelas kita faham bahwa itu dari awal ini adalah sebuah pelanggaran. Fayukallifunahu ma la yutik. Hilux Rangga jadi andalan buat menunjang bisnis saya lebih sigap daripada sebelumnya. Hilux Rangga tuh nyaman, gak bikin kita cepat capek lah. Alkohol bikin perih. Betadine diformulasi tanpa alkohol. 4-in-1 langkah perawatan luka tanpa alkohol, tanpa perih. Membersihkan, mensterilkan, melindungi, merawat dari kuman penyebab infeksi. Betadine, life is bigger than wounds. Sampean kalau lemah secara ekonomi, nah ini kita ngomongkan kitab ya, ini bukan omongan saya. Kata Imam Ghazali, sampean kalau lemah secara ekonomi, pertama otak sampean itu kalau normal-normal saja, minimal sampean akan hasut dengan orang yang di atas kamu. Kamu tahu hasut enggak? Ya wa'asa sahibal fakri ayyahsada lil aghniya. Penyakit pertama ketika rekening kita tidak sehat, kemudian mental kita tidak kuat. Loh, kita nggak perlu ngomongkan orang yang hebat-hebat secara mental ya. Kita ngomongkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Loh, dia memang punya hiburan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomongkan secara umum. Kalau sampean tidak kuat secara mental, tidak kuat secara, dan kemudian sampean malas, tidak mau berkembang kayak tadi itu. Rajulun la zabrallah. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Yang pertama hasud. Hasud itu bahayanya minta ampun. Karena dengan hasud, jenengan itu kalau sampai iri dengan orang lain, jenengan harus sadar di saat yang sama jenengan melakukan dosa yang super besar. Apa itu? Jenengan mulai mempertanyakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam membagi rezekinya. Makanya moga-moga panjenengan semua rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar panjenengan, usaha panjenengan moga-moga benar-benar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian panjenengan semua diberi rasa syukur. Karena sebanyak apapun yang panjenengan miliki, tapi kalau rasa syukur itu enggak ada, itu omong kosong. Jenengan tidak akan pernah bahagia. Dikatakan dalam kitab-kitab kami para santri, mamadda ainaihi ila ma fi yadi ghairihi mata faqira. Sekaya apapun jenengan, tapi kalau jenengan tidak punya rasa syukur. Oke, semua ibu-ibu kenapa harus bawa tas sih? Saya juga agak heran. Itu isinya apa? Oke, jenengan misalnya tasnya baru, misalnya ini Bu, ini misalnya. Jenengan seneng nggak ketika beli itu? Seneng nggak? Marem nggak kalau kata orang Jawa Timur? Syukur nggak? Oke, ketika kemudian jenengan ketemu teman jenengan, ternyata teman jenengan beli tas lebih baru, panik nggak? Enggak kan? Itu rasa syukur. Mamadda ainaihi ila ma fi yadi ghairihi. Selama kita tidak mampu mengendalikan mata kita untuk melihat apa yang dicapai orang lain, mata fakiro, maka selamanya mental kita sampai kita mati, mental kita miskin walaupun rekening kita super sehat. Itulah pentingnya rasa syukur kita miliki. Nah ya itu, dulu orang kalau di kampung mungkin pengen sepeda BMX itu sudah top-topan itu. Ya Pak ya, kalau zaman jahiliyah kan ada sepeda namanya BMX ya Pak. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Masih ya? Masih itu. Ya betul itu, masih itu sepeda BMX. Wah itu sudah bahagianya minta ampun. Kenapa saya akan contohkan ini? Karena hari ini kita ini sudah berada di situasi yang super cepat. Dulu kita pengen lihat barang terbaik itu hanya barangnya teman sekampung. Hari ini kita bisa beli sepeda motor pun setelah mau kita upload ternyata tetangga kita upload yang lebih ngeri.
Lah yang kita omongkan tetangga itu, kita rumahnya Surabaya, tetangga kita, saudara kita yang di Aceh loh. Kita lihat apa yang dibeli oleh anak-anak di Jakarta. Kita lihat apa yang dibeli oleh anak-anak di Medan. Itu kalau kita tidak punya mental syukur, mental terima kasih akan semua anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah kiamat kita. Kiamat kita. Nah itu. Makanya poin yang pengen saya sampaikan, kita semua sebagai orang muslim jangan sampai lemah, terus berkembang. Qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Fa inna muhimmatak laisat antakuna afdhala minal ghair. Kita ini tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dari siapapun. Tapi kita memang didorong oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk lebih maksimal daripada kita kemarin. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi pastikan hari ini kita lebih baik daripada kita yang kemarin. Pertama itu, terus berkembang, jangan pernah puas. Karena kita ini adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belum selesai dengan kufar Quraisy yang sedikit saja, Rasulullah sudah bercita-cita untuk menaklukkan Romawi. Bahkan orang Quraisy, orang Mekah mengatakan Rasulullah agak sedikit bermasalah otaknya karena dianggap wong ngatasi kita yang kecil aja nggak selesai, kok pengen menaklukkan Romawi. Tapi itu adalah sebuah harapan dan cita-cita. Kun rajulan rijluhu fissara wa hammatu himmatihi fissaraya. Kita kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan terkait masalah Pak Ibrahim. Siapapun panjenengan semua, tetaplah membumi, tetaplah rendah hati. Bukan rendah diri ya. Islam tidak pernah memerintahkan kita untuk rendah diri. Tetaplah rendah hati, tapi gantang harapan dan cita-cita kita setinggi langit. Kita boleh bercita-cita apapun.